Sehingga pada siang hari ini kita semua sempat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka mengikuti acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus dirangkaikan dengan peresmian Rumah Tahfiz An-Nur Kelurahan Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan liqadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Serdang Lapang, yang kami hormati Bapak Rai Surya PCNU Kabupaten Serdang Lapang, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Usaha Undangan Kecamatan Pancerjang, yang kami hormati Bapak Kapolsek Pancerjang, Bapak Kapolsek Kecamatan Maiwah Kabupaten Ngerekan, Bapak Kepala Kelurahan Kalibata, tokoh, dan kami hormati dan kami banggakan Bapak pembawa hikmah Isra Mi'raj pada siang hari ini. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dengan rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam suasana yang sangat berbahagia, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim kita tunjukkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan panutan untuk kita, suri tauladan yang insya Allah jika kita teladani akan kita selamat di dunia wal akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, dari tahun 83 kami berada di sini. Barusan kali ini kita Islamilah di siang hari, dan ini penuh sekali telinga saya. Kenapa baru siang? Jadi 39 tahun yang lalu baru kita kali ini Islamilah di siang hari. Dan buktinya juga kalau ternyata kalau siang kurang laki-laki. Alhamdulillah. Kami jawab bahwa
Jalan tes aja. Pak pakai. Enggak, Bah. Jangan jauh. Mantap. Polisi itu di sini. Artinya kalau atau lebih kita akan Oke. Bapak yang menghormati. Udang-udang. Ini mungkin ya nanti bisa dikasih fasilitasi. Ya mungkin ada nanti. Oleh karena itu kami mohon sekali lagi mohon dimakan. Terakhir, salah kita dengarkan semua isyarat yang akan disampaikan oleh Duta sebentar, yang mudah-mudahan menjadi bekal buat kita dalam kehidupan. Dan tema yang kami ajukan ini adalah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang kita hormati bersama-sama dan kita muliakan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidendeng Rapa, Dr. Muhammad Idris Usman, SAG MA, Pak Kapolsek Pancarija, ada Pak Kapolsek Maiwa, tapi asli dari Rapa, yang saya hormati Pak Camat atau yang mewakili kepala kelurahan Lalebata, yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, terkhusus penghormatan saya kepada Muslimat NU, dan hampir saya lupa Rais NU juga hadir pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang saya hormati dan saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan serta banggakan Wakil Bupati Kabupaten Sideng Rempang, Ayahanda Bapak Insinyur Muhammad Yusuf MSI. Kita doakan bersama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayah serta kesehatan lahir dan batin dalam mendampingi Bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati Sideng Rempang memimpin bumi di Malomo yang kita cintai ini. Yang saya hormati, saya muliakan Andri Gurutta Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sideng Rempang Al-Mukarram Ki Haji Asmi Kasmat LC, yang juga beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa, yang juga beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Pancarijang, dan juga Direktur An-Naba Internasional. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak anggota DPRD Kabupaten Sideng Rempang, dalam hal ini Bapak Abdul Rahman Mustafa yang disingkat dengan ARN. Ini kamu singkatan semua, Pak. Beliau dari fraksi Nasdem. Yang saya hormati, saya muliakan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Sideng Rempang. Yang saya hormati, saya muliakan Camat Pancarijang, Bapak Kapolsek Pancarijang, dan juga Bapak Kapolsek Maiwa Kabupaten Indreka. Alhamdulillah. Hadir juga di tengah-tengah kita sahabat saya, Kepala KUA Kecamatan Pancarijang, yang juga namanya disingkat, namanya Ustaz Dam, Ustaz Dahlan As'ad Muntaha. Dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kita semua, wabil khusus Ibunda Ketua Muslimat NU yang mampu menghadirkan jemaah safari majelis taklim yang sangat luar biasa. Saya sempat tadi waktu mau masuk nervous, masih ini acara biasa-biasa saja, ternyata acaranya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dan ini kelihatannya adalah wanita-wanita calon bidadari surga. Insya Allah itu nice. Ya, ini dan tadi disampaikan ayahanda Ketua Panitia, barusan katanya ada Isra Mi'raj dilaksanakan di siang hari. Karena memang biasanya Isra Mi'raj, dan memang Isra Mi'raj itu oleh Rasulullah dilaksanakan malam ahli di dalamnya. Selalu saya katakan Sideng Rempang ini adalah tempat para pandai, pandai aju, pandai besi, pandai ulawon, pandai wai, pandai batu, dan pandai ada. Tetapi pandai ada yang saya maksudkan adalah Sideng Rempang ini adalah tempat ulama, tempat lahirnya para Andre Gurutta. Banyak tokoh-tokoh cendekiawan lahir di Sideng Rempang. Dan kalau kita boleh menyebut salah satu nama yang masih hidup hari ini adalah Gurutta Quraisyah, yang pernah ditawarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau beliau berkenan tinggal di Arab Saudi, di Mekah sana, insya Allah disiapkan segala fasilitasnya, diberikan gaji 3 kali lipat yang didapatkan dari Indonesia, disiapkan satu rumah yang setiap tahunnya diganti perawatnya, dan setiap tahunnya disediakan mobil kendaraan yang sangat mewah. Tetapi beliau mencintai Indonesia dan tetap memilih tinggal dan hidup
di Indonesia. Beliau adalah orang Rampang. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya tadi mendengar protokol sebelum saya menoleh. Saya kira protokolnya umur 17 tahun kalau mendengar suaranya. Tetapi begitu saya menoleh, memang kenyataannya seperti itu. Semangatnya masih umur 17 tahun, sweet 17. Ini luar biasanya muslimat NU, muslimat yang rasa pakaian pakaian, insya Allah. Yang ketiga, saya juga bertanya-tanya dalam hati, jangan-jangan yang cuma dapat tas nanti ini ibu-ibu. Kita yang dulu di depan ini tidak dapat tas. Padahal makasih kau mematuhi palisu tasairu, ada tulisannya muslimat NU. Saya pulang ke Parepare, saya perlihatkan istriku. Maka tidak boleh kamu muslimat NU, karena dia juga pengurus muslimat NU di Parepare, supaya ada contoh orang Rampang, orang Sidembe Rampang di Parepare. Ya ini kan contoh-contoh yang baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya insya Allah saya tidak terlalu panjang dan mohon. Saya lahir di Kabupaten Pindrang, jadi Topendra Ngaiya. Iya, Topendra tua. Jadi insya Allah bicara umi kamatu malam-malam ecet dia napada ini presiden ringin nasangin tahu maka dia ilabirangi na cek itu boleh daripada calo presiden ring. Si runtu itu presiden ring itu Topendrannya mabea nasangi cek kada ada tuh jadi kok Andre Bea. Jadi tapi mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu sekalian paham bahasa Bugis saya. Tapi yang saya dapatkan Bapak Wakil Bupati yang terhormat, saya hampir 1 tahun di Sidembe Rampang ini. Februari yang lalu saya dilantik tanggal 1 Februari 2021. Ini Februari ini banyak sekali hikmah untuk saya. Saya dilantik tanggal 1 Februari. Hari pernikahan saya tanggal 6 Februari, yang ke-18 kemarin. Ya, masih bisa kalau ada yang memberikan kado, saya masih. Yang ketiga, anak saya 2 laki-laki itu lahirnya di bulan Februari. Tadi tanggal 16 Februari 2022, anak saya yang ketiga bermilad yang ke-8 tahun. Hadiahnya adalah vaksin. Jadi tadi divaksin di NID dari Mahat Pangkajene. Dan anak pertama saya namanya Ahmad Irdam Zidan Faki, itu lahir pada tanggal 27 Februari 2005. Dan yang saya syukuri Bapak Ibu sekalian, tanpa bermaksud ria dan sombong, anak saya ini alhamdulillah sudah mengkhatamkan hafalan Al-Quran 30 juz di pesantrennya. Dan rasa-rasanya pada sedih waktu angka sedih siwali ajebe perlalan nasurukan sama anak beda dengan bapaknya, sekalipun di pesantren saya ini adalah penghafal Al-Quran juz ke-30. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, selanjutnya saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Jadi bukan terkait dengan Isra Mi'raj, tapi mungkin ada bagian dari hikmah itu dan sering mungkin kita dengar. Tengkanangka sewa waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam utama rilalanna masjidna Madinah. Dan masjid ketika itu ya tidak seperti Masjid An-Nur ini, sudah punya kipas, sudah punya AC dan punya karpet dan luar biasa nyamannya. Kalau masjid Rasulullah itu kan tidak ada karpet, tidak ada teheknya, masih dalam bentuk pasir, nanti ada parit yang membatasi, kemudian juga atapnya belum ada. Itu dalam masjid itu ketika beliau masuk, Rasulullah mendapati majmu'an. Ada 2 kelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan aktivitas yang berbeda antara satu dengan yang lain, kegiatannya berbeda. Amma al-majmu'ul
Al-awwal hum yatluna kitab Allah wa yazkuruna Allah wa yad'unahu. Engkau di kelompok sahabat di sudut sana di Masjid Madinah itu, apa yang mereka lakukan? Mereka mengaji, baca ayat malebihna Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan berzikir, masikir Allah Ta'ala. Yang ketiga milodong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telu najamah kelompok yang satu. Yang kemudian ada di sudut yang lain pun melakukan aktivitas kegiatan yang berbeda. Mereka mengkaji, belajar ayat-ayat suci Al-Quran dan dipandu oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu melihat dua kelompok yang berbeda ini. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, terutama anak-anak Marimundriye yang cepat sekali menyalahkan, yang cepat sekali membid'ahkan, bahkan cepat sekali mengkafirkan. Padahal makuramu bapak disenena. Apakah Rasulullah waktu nanti dia jama-jamai yerudit nalaku najama-jamai sahabatnya, dan ini dalam sejarah tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah bilang bid'ah itu pekerjaanmu? Apakah kedua kelompok ini disalahkan oleh Rasulullah? Ataukah Rasulullah membenarkan salah satu kemudian menyalahkan yang satu karena mereka berbeda pekerjaan dan aktivitas? Nah, pasal lagi nabita, nah iya zaman-zaman ini dan kada contohkan nabita. Apa jawaban Rasulullah? Inilah jawaban seorang Rasul yang mulia, yang punya kapasitas ilmu yang sangat luar biasa. Maka dia nabita anu makasimanan iya najama sahabatku. Coba Pak nabita makasimanan. Iya rasa sahabatku angkai mengaji, angkai masikiri, mamuada ifong Allah Ta'ala, nawala isininna baca Al-Quran nasibawa sikirina nasabah apalah malecu-lecu. Kira-kira kalau bahasa Buddhisnya seperti itu. Dan mudah-mudahan doa-doa yang dipanjatkan oleh sahabatku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anu manece menyerahkan sahabatku sekalipun saya tidak pernah melakukan dan mencontohkannya. Dan ada pun sahabatku yang belajar Al-Quran dan ada orang yang ceramah seperti itu di atas. Ini juga hal yang benar. Dan kata Rasulullah, innama bu'istu mu'alliman. Salah satu pekerjaan saya, tugas saya diutus oleh Allah selain menyempurnakan akhlak adalah menjadi mu'allim, menjadi guru. Dan saya kira guru ini diemban oleh kita semua. Maka kita semua yang hadir di sini adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Dena pasalnya kita, bahkan Rasulullah kemudian duduk bersama dengan orang yang belajar. Dan ketika duduk Nabi di situ, nengkalingai ada sahabatnya. Dia maka Nabi minta masalah beliau itu adalah Nabi, Rasul dan pintar segala. Maka itu enam sahabat nanti saya ceramah karena saya lebih pintar daripada anda. Tidak. Beliau dengan khusyuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh para sahabatnya. Ini hadirin sekalian. Jadi ini contoh bahwa apa yang dilakukan di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah sekalipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi adalah sesuatu yang benar. Janji dari kon katau mabukue maka dari yang bukue mas sempai jatuh bersabda lupa masuk oleh masih ini. Boleh jadi saya tahu apakah pernah membaca sejarah atau tidak. Karena ini sejarah yang dicontohkan oleh Nabi. Maka dari itu nama rigaga tahu pura ke mas sempanya. Mondok adalah nama segi mas sempanya. Pura mas sempanya masih kiri doa kita rekoran kawat tukta pura magharibi, apalagi duduk di masjid antara maghrib dan isya itu kan luar biasa pahalanya daripada pulang ke nonton sinetron cerita cinta atau layangan putus. Kan mending ibu-ibu muslimat NU tinggal di masjid membaca Al-Quran. Tapi bilang Ustaz Kasratatiku jangan juga terlalu percaya pada layangan putus.
Karena dengan adanya layangan putus ini, saya lihat bukan tonti saya banyak bapak-bapak itu kalau pulang ke rumahnya selalu diperiksa HP-nya. Maka saya tanyakan, saya sampaikan teman Pak, sebelum sampai di rumah itu HP atau WhatsApp atau foto yang mencurigakan hapus memang baru pulang ke rumah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya naik Bapak Ibu sekalian itu luar biasa Pak, nervous. Kita dikasihkan nanti guru, tetapi karena guru sudah memberikan izin ya kita naik dengan keyakinan bahwa itu tadi dari kosala yang kami guru pelengkap. Dan cara guru ulama-ulama dulu yang merupakan ciri khas Nahdlatul Ulama, kalau salah itu tidak mempermalukan. Dia pasti dapat kira-kira dari kuangka salah itu pasti hero dari guru. Jadi dia nak kena dia mau nak ceramah pahit salah. Paling bisa dipanggil di pesantrennya di Al-Qurwatul Uska, dikasih tambah ilmu. Dan tadi pesannya Ayahanda Ketua Panitia Pelaksana, mari kita digaturang pertama anak di RTQ ini, kalau bukan pada kita semua. Dan yakin kita Bapak Ibu sekalian bahwa ada hadis Rasulullah SAW yang intinya mengatakan bahwa narikun ke anakta menghafal Al-Quran, insya Allah ya, mengkara Al-Quran summa hafizahu adalah adkhalahullahu jannatah. Nini tahu engkau mengaji kemudian menghafal Al-Quran sampai 30 juz, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Dan bahkan menurut Rasulullah wa syafa'ahu, dan anak ini memberikan syafaat kepada 10 dari keluarganya yang sebenarnya sudah divonis masuk surga, masuk neraka. Mereka dosana daya kia nasabah engkau anak yang mulai menghafal Al-Quran sepanjang orang ini, orang tuanya dan keluarganya ini tidak musyrik, tidak kafir, insya Allah diberikan syafaat oleh anaknya. Termasuk saya kira yang diberikan syafaat adalah yang mendirikan RTQ ini, yang memberikan dananya, yang menyiapkan tanahnya, yang mengajar di RTQ ini. Bahkan kita semua yang hari ini datang menjadi saksi, mudah-mudahan juga diberikan syafaat oleh anak kita ini dan Rasulullah SAW. Ia itu kasinna dari posibulu-pulu ki rilalanda dicenggi. Dan hadirin sekalian, hari ini kita tentu merindukan anak-anak yang taat dan soleha. Betapa banyak sekarang anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Tidak lagi anak sekarang negara-negara Indo-Ambona, tidak lagi menghargai orang tuanya. Bahkan sekarang banyak kasus anak kemudian melaporkan kedua orang tuanya gara-gara harta. Ada satu dosa, ya siddi dosa de to mati de to lisri pamasaya Allah Ta'ala. Sangadinda nabi taki pacalana Allah Ta'ala. Dosa itu bukan karena kita dosa kedosaran, mungkin selingkuh, berzina, merampok, mencuri dan seterusnya. Tetapi dosa tersebut adalah ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Ingat ceritanya Al-Qamah, seorang sahabat Rasulullah menghafal Al-Quran 30 juz. Dekat dengan Rasulullah tidak bisa mengucapkan syahadat. Padahal menurut riwayat Cicen Mimba dosa Koindona penghafal Al-Quran ini, sahabat terdekat Rasulullah tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana lagi orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia tinggalkan, dia tuntut di pengadilan. Bahkan sudah ada orang tua yang tega membunuh kedua orang tuanya. Orang seperti ini dia nangkana untuk decen, baik decen rilino letu lebih-lebih pak di akhirat kemudian. Saya kira hadirin sekalian yang berbahagia, sesungguhnya banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi sekali lagi mudah-mudahan kehadiran kita sini yang pertama bahwa mari kita menjaga rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa zikir sesudah salat, doa bersama sesudah salat itu tidak boleh dan dijadikan tidak perlu, karena sudah ada saya sampaikan ini yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, mari kita
orang tua termasuk saya yang diberikan amanah ujian oleh Allah berupa anak, kita jagai anak kita. Salah satu menjaga anak kita, tapa guru imam baca Quran. Nah salah iya nama itu anak tak hadirin sekalian, insya Allah banyak orang tua yang kaget ketika di akhirat nanti. Dia kaget, makin ambil galada apalana, maka dia malekai istighfari wala dikalam. Tuhan ini makulan apalamu. Tapi waktu mati dirapam, engkau dua telu anak usalai pertama yang diarteki anur dipagur ke guruna mengaji mengapa laporasi bawa doa. Ketika dia salat dia tidak tinggalkan salatnya sebelum mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini yang diucapkan oleh 2-3 anakmu setiap selesai salat wajib. Itulah yang kemudian engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lempangi sinin dan dosa-dosamu, dan syafaat anakmu itu engkau kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Jannatul Naim. Kemudian tugas saya yang pertama selesai. Yang kedua adalah pernyataan peresmian Rumah Tahfiz An-Nur Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panjarijan. Nanti saya pernyataan pembukaan nanti Alim Malapina atau Makata Wakil Bupati yang akan meresmikan, dengan mengajak Bapak Ibu sekalian memohon ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama resmikan Rumah Tahfiz An-Nur Kelurahan Lalebata, Kecamatan Pancarijan, Kabupaten Sidin Rapang. Mudah-mudahan rumah tahfiz ini sebagaimana harapan ayahanda Bapak Wakil Bupati, kemudian ayahanda dari Ketua Panitia, insyaallah rumah tahfiz ini akan mencetak generasi-generasi Qurani yang insyaallah menyelamatkan kita semua, terutama orang tuanya, dari siksa neraka dan akhirat, dengan mengajak Bapak Ibu sekalian membaca Ummul Kitab atau suratul Fatihah. Ala hazihi insyaallah al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Kami atas nama seluruh jamaah mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita melangkah acara pembentingan kita, kami mohon kesediaan ibu-ibu muslimat Majelis Taklim Nahdlatul Ulama keluar membentuk barisan seperti arahan Ibu Ketua tadi. Acara selanjutnya pembentingan kita dan penandatanganan prasasti peresmian Rumah Tahfiz An-Nur Kelurahan Lalebata oleh Bapak Wakil Mahasiswa. Ya luar biasa. Padahal itu bikin lu sibuk aja. Hah? Iya nah. Luar biasa. Dengan memohon ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu 15 Rajab 1443 Hijriah, Rumah Tahfiz An-Nur resmi dapat digunakan. Wah, luar biasa.
Ya, sebelum kita berfoto dulu. Satu, dua. Masya Allah. Salim dulu dah. Beri dulu. Bapak di belakang sana.